Assalamualaikum teman-teman. Kuliah Pak Eko akan segera dimulai ya. Persiapkan diri kalian, tetap fokus, semangat. Universitas Tekom, kuliahnya sangat menyenangkan. Assalamualaikum teman-teman. Kuliah Pak Eko akan segera dimulai ya. Persiapkan diri kalian, tetap fokus, semangat. Universitas Tekom, kuliahnya sangat menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau kemarin kita sudah bahas tentang main map untuk perancangannya. Nanti kita akan lanjut hari ini tuh kita akan membahas di wireframe. Nah, ini bagian tahap akhir sebelum kita membuat sebuah aplikasi atau website. Nah, kenapa saya kok menekankan dulu di awal materi dari perancangan sampai ke ya intinya materi perancangan ini nantinya biar teman-teman terbiasa bahwa sebelum membuat sebuah aplikasi atau sebelum membuat sistem itu teman-teman membiasakan untuk membuat rancangannya dulu. Ya, apalagi nanti ketika sudah masuk di TA skripsi, nah ini juga sangat penting nih. Harus paham dulu flow-nya, bentuknya seperti apa ya, mind map-nya seperti apa, sampai ke rancang desainnya. Seperti itu ya. Dan ini nanti juga untuk tugas teman-teman karena ini sudah masuk di pertemuan 4 ya. Ini saya harapkan nanti ke 5 atau ke 6 teman-teman sudah bisa mulai membuat sebuah perancangan ya. Nanti studi kasusnya silahkan dicari yang menurut teman-teman bisa dikerjakan ya, dan tidak apa istilahnya tidak terlalu kesulitan. Oke, kita masuk dulu ke Whimsical ya, di whimsical.com. Jadi kita sama ya, kita sudah satu trip seperti ini ya. Kalau dari awal ya, kemarin urutannya kita sudah membuat satu apa istilahnya study ya. Ini saya contohkan adalah membuat aplikasi tour haji dan umroh ya. Ini adalah analisa problemnya, market usernya, solutionnya ya, main goalnya ya, bahkan sampai menentukan ke kompetitor ini bisa dijadikan referensi. Ini saya ulangi lagi ya biar nanti teman-teman bisa membuat ya. Teman-teman login di Whimsical ya. Yang pertama pilih di doc dulu ya. Setelah doc tentukan aplikasi apa yang akan Anda buat ya, kira-kira problemnya seperti apa, solusinya seperti apa, main goalnya seperti apa, adakah kompetitor ya, atau kompetitor ini bisa disebut dengan referensi. Di sini saya menggunakan dua, yaitu ada Budayatur dan Uhutor ya, karena saya contohnya akan membuat sebuah aplikasi haji dan umroh. Oke, nah setelah kita membuat analisanya, membuat seperti ini, langkah selanjutnya adalah membuat mind map-nya, user flow-nya. Ini sudah saya lengkapi ya. Mungkin kemarin baru beberapa. Ya, di sini saya membutuhkan ya di dalam aplikasi ini misalnya nanti saya kasih nama travelku.com. Ya, saya butuh halaman homepage. Saya butuh halaman detail page. Saya butuh halaman checkout. Ya. Di halaman homepage sendiri di situ ada navigasi. Yang pertama ada navigasi. Oke, saya tutup dulu ini.
Ya. Di dalam homepage ada halaman. Nah, ini halamannya apa saja? Kan seperti itu ya. Halamannya ada navbar atau navigasi, terus ada header, ada data statistik, ada paket populer, ada partner, ada testimoni, ada get star service dan footer. Ya, ini bagian homepage. Yang kedua, bagian detail. Ya, bagian detail ada apa? Ada navigasi juga, ada footer, ada breadcrumb. Breadcrumb ini semacam sitemap. Ya, di bagian checkout ini ada breadcrumb atau sitemap, terus ada form pembayaran. Nah, di homepage ini ada apa saja? Oh, tadi udah ya. Ada navbar, ada header, ada data statik, ada paket populer dan lain sebagainya. Begitu juga dengan detail ya. Dengan detail ada navbar, ya, ada navigation, ada footer, ada breadcrumb. Ya, ada sedikit perbedaan ya karena ini bagian detailnya. Nah, ini nanti bisa dikopikan. Nah, yang awal di bagian homepage navbar ini ada apa saja? Ada logo, ada menu, ada button masuk atau daftar. Ya. Sedangkan di menu sendiri isinya ada home, ada paket travel, ada promo, ada service. Ya, di service ada subnya lagi. Isinya adalah paspor dan visa. Nah, ini bagian navbar. Yang kedua ada bagian header. Bagian header isinya apa? Isinya adalah banner dan info. Ya. Selanjutnya di bagian keempat ada data statistik. Ya, statistik data customernya, dari kotanya mana, jenis kelaminnya, apa saja, umurnya berapa saja yang mengunjungi halaman. Nah, terus ada paket populer, ada partner, testimoni, get start service, dan footer. Nah, ini nanti bisa dikopikan di bagian detail pack karena detail pack juga menunya sama. Ya, detail pack ada navigation ya. Navigatornya apa? Ada logo, ada menu, daftar masuk. Nah, terus ada navbar lagi, isinya logo lagi, menu lagi, daftar masuk lagi, homepage. Ya, ini sebenarnya sama dengan atas, nanti tinggal dikopikan. Nah, ini ada home, ada paket travel, ada promo, ada service, paspor dan visa. Terus yang terakhir bagian footer. Footer itu bagian bawahnya. Terus ada breadcrumb. Nah, salahnya alamatnya home umroh. Nah, terus yang terakhir bagian checkout. Oke, sampai sini. Kira-kira apakah teman-teman sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Di minggu depan saya harapkan teman-teman sudah mulai membuat satu rancangan dan nanti dipresentasikan. Kita bisa menggunakan Google Meet atau menggunakan Zoom. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan atau mungkin mau menanyakan di bagian analisa aplikasinya? Silahkan. Belum kita lanjutkan ke bagian yang ketiga, yaitu adalah bagian wireframe. Atau mungkin teman-teman belum login ke Whimsical, silahkan nanti bisa login di Whimsical. Ini nanti bisa tak share, bisa ditiru.
Oke, mohon responnya. Apakah sudah memahami ini? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan. Mungkin bagian ini enggak ya, ini bisa juga sih. Kita hilangkan aja dulu. Eh, Nah ini rancangannya nanti sesuai dengan ini teman-teman ya, ide yang ada di kepala teman-teman itu kira-kira apa. Saya punya ide seperti ini. Dan nanti teman-teman untuk implementasinya atau untuk mencobanya nggak harus menggunakan travel. Tapi kalau ingin menggunakan travel juga monggo. Ya alangkah enaknya kalau kita latihan itu bagian rumit, tapi nanti ketika kita mengerjakan itu adalah bagian yang simple, yang mudah. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Saya tunggu karena ini materinya saya harapkan teman-teman semua paham di sini. Oke, Mas Maulana, Mas Yusa, Mbak Siti Zainab, Mas Noval, Mbak Mita Halimah, Rizky Putra, Alif Putra, Virgiana, Virgian Riza, Reza Oktavianus, Ahmad Setiawan. Monggo, monggo, monggo. Halo, suara saya bisa didengar? Halo teman-teman, masih menyimak? Waduh, kok gak ada yang respon ya? Oke ya, ini selanjutnya ya. Terus nanti bagian yang ketiga ya, kita akan masuk di wireframe ya. Di sini ada doc tadi udah, flow-nya udah, flow-nya belum ya, belum, kita belum, mind map udah, wireframe. Nanti kita bikin flow-nya sekalian apa? Suaranya agak kecil. Oke, masih kecil? Suaranya kecil ya? Kecil. Apakah masih
Kedengaran kecil? Halo, halo. Oh, suaranya jauh ya? Pantas nggak ada respon? Udah mentok, udah maksimal. Apakah sudah terdengar jelas? Cukup? Oke. Cek. Halo? Wah, ini sampai merah loh padahal. Cek, cek. Halo? Halo, halo. Oke. Sudah maksimal? Cukup. Oke, kita lanjutkan. Kabelnya. Untuk bagian selanjutnya yaitu adalah wireframe ya. Wireframe ini, nah ini misalnya kita bikin WF travelku. Ini sebenarnya saya sudah buat selesai, tapi saya ingin membuat baru. Ini saya awali dengan WF. WF ini adalah wireframe. Seperti ini ya, kalau kita lihat, kita bisa ambil satu contoh dulu ya. Kira-kira itu kita pengen buat seperti apa ya. Di awal di sini kita sudah membuat satu contoh ya. Di sini ada Dewi Daya, ini ada Uhud ya. Jadi nanti bisa kita kira-kira bisa membuat aplikasinya seperti apa atau bentuk dari webnya. Oke ya. Oke, di sini ada bagian atas ya. Ini ada login ya. Terus ini ada navigasi. Isinya ada home, transaksi, tentang kami, cetak, hubungi kami ya. Terus di sini ada header. Headernya ini bentuknya slide ya. Terus ini ada bagian seperti ini. Nah, ini ada bagian detail. Nah, ini ada paket-paketnya, paket haji, paket umroh, paket wisata. Ya, terus ini keberangkatan. Terus ini ada bagian footer. Ini untuk uhudtour.com. Terus yang kedua, ini ada Dwi Daya. Nah, Dwi Daya ini kebetulan di bagian visa. Ini ada bagaimana sih cara membuat visa itu ya, misalnya tempatnya. Nah, negara tujuannya mana? Negara tujuannya misalnya adalah Korea. Ya, Korea Selatan misalnya. Nah, terus visanya apa? Single, multiple, double. Single. Layanannya berapa? Sekian. Ya, tanggalnya tanggal berapa? Cari visa misalnya. Nanti akan ini terjadi kesalahan. Ini sananya ya. Ini paling enggak nanti kira-kira bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat halaman depannya seperti apa? Oh, di sini ada beberapa bagian ya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa bagian nih. Ya, ini seperti enak nih. Ini ada logo. Ya, ini bagian navigasinya ya. Ini ada logo, terus ini ada menu-menunya, ada produk, promo, berita, blog, bantuan dan lain sebagainya. Ini ya. Ini contohnya. Atau teman-teman bisa juga cari referensi. Di sini ada, kalau saya biasanya menggunakan Dribbble. Nah, Anda bisa masuk di dribble.com ya. Di sini banyak sekali referensi website atau tema. Ya, misalnya saya pengen ini web design ya, saya cari web design. Saya find bukan, sorry, pencariannya mana, atas ya. Saya search ya, misalnya saya ingin cari website untuk travel. Nah, saya cari aja travel.
Nah, nanti akan menemukan banyak sekali tema-tema travel. Nah, misalnya seperti ini. Oh, ini sepertinya bagus. Ya, ini saya di sini ada. Kalau kita lihat, ini ya, ini ada logonya, ada service, pricing, lagi sedikit. Oke, tapi jangan dibuat plug ya. Kalau dibuat plug nanti niru kan namanya. Nah, misalnya seperti ini. Ya, ini bentuknya. Yang kedua, ini ya. Ini bagus, ini keren. Misalnya satu kerangka seperti inilah, ini bisa kita tiru. Ya, caranya bagaimana? Kembali lagi ke Whimsical. Tadi mana Whimsical-nya? Oke, ke Whimsical. Pilih wireframe. Nah, tadi udah nge-save kayaknya. WF Travelku. Nah, ini kan masih kosong. Nah, di sini ada bagian tool-tool menunya. Nah, yang pertama ada mode, ada elemen, ada add frame, ada add connect, ada add tag, ada picture, ada icon, banyak sekali ini. Ada link juga. Nah, ini nanti bisa dipelajari. Yang pertama kita butuhkan adalah add frame. Kita bikin dulu framenya. Tadi triple ya. Misalnya kita ambil dari triple ini bisa di-download. Nih, save as saja. Bentuknya web app. Kalau download picture mana ya? Bisa seperti inilah. Ini karya Andika Widya Pratama. Nah, nanti teman-teman bisa desain dari sini. Oke, saya butuh ini bagian logo bot. Oke ya. Nah, yang pertama kita bisa pilih add frame dulu. Klik add frame, kita pilih window. Nah, taruh di sini. Ini bisa kecilkan. Nah, seperti ini ya, add window. Nah, kalau misalnya saya ingin untuk Android ada. Nanti kita desain untuk Android, ini bentuk Androidnya. Tapi kita fokus ke desktop dulu. Nah, ini ya. Kita butuh bagian, kita buka lagi. Wah, ini buka double ya. Main mappingnya. Kita butuh bagian homepage. Homepage di sini ada navbar, ada header ya. Kita kembali ke wireframe. Ini mana tadi? Ini bagian homepage. Ini bisa teman-teman bisa double klik pada windownya untuk merename. Buat aja homepage seperti ini ya. Terus tadi ada bagian ini bisa double tap enggak ya? Ada bagian ini sebenarnya saya sudah buat sampai selesai. Navbar ya, navbar header statis. Oke, ini saya copy aja biar nanti enak. Ikut buka enggak? Oh, ikut. Enggak ya? Nah, masih ya. Oke, kita zoom. Ya, bagian homepage isinya apa? Ada navbar, ada header, ada data statik, ada paket populer dan lain sebagainya. Ya. Kita buat yang pertama bagian navbar dulu. Oke, bagian header kita bisa sembunyikan dulu.
klik untuk menyembunyikan. Kalau ini sembunyi semua, ya kan? Nih bagian navbar, logo, menu, button masuk. Kita bikin satu ini dulu. Elemen, teman-teman bisa menggunakan rectangle untuk navbarnya. Terus klik seperti ini. Nah, ini bisa di dragging. Nah, warnanya apa? Ya, warnanya di sini ada color, ya. Colornya bisa diklik aja, bisa dipilih sesuai dengan selera. Misalnya saya pilih yang slate, nanti banyak. Saya pilih warna seperti ini. Ini adalah bagian navbarnya, ya. Nah, bagian navbar yang pertama ada logo, ya. Logo kita bisa tambahkan gambar karena ini baru rancangan, ya. Masuk di add element, teman-teman bisa cari image, klik image, taruh sini, kecilkan, nanti taruh sebelah sini. Misalnya kalau logonya gambar, tapi kalau logonya tag bisa menggunakan tag. Klik di sini, ketikkan travel.com, travelku.com, ya. Ukurannya saya pilih SL, saya tebalkan, warnanya bagusan yang tadi, ya. Ini misalnya. Terus saya mau rubah bagian apanya, nanti silahkan bisa cari di sini. SL kurang gede, SSL. Kita close. Nih, untuk mindah-mindah, teman-teman di bawah ini ada pen mode. Ya, teman-teman bisa menggunakan tanda tangan, klik. Nah, ini bisa dinaikkan. Oh. Nih, ya. Kalau ini tinggal dipilih saja di bagian ini. Nanti bisa menggunakan shift. Bisa menggunakan shift atau di dragging. Seperti ini. Ini bagian yang pertama. Logo, ya. Bagian navbar, logo. Terus menu, ya. Menu di sini ada home, ada paket travel, ada promo, ada service. Ini sama, ini tinggal kita menggunakan tag aja, ya. Ini misalnya ada home, L, ini saya gedekan, saya besarkan biar kelihatan. Dari sini bisa di copy. Nah, home, Ctrl C, Ctrl V, pindah aja. Nah, home apa tadi? Paket travel. Nah, di copy lagi, Ctrl C, Ctrl V. Promo service. Promo Ctrl V lagi, services. Terus ada lagi satu bagian, ya, logo, menunya udah, home, bangkai dan lain sebagainya. Ada button daftar atau masuk. Nah, ini bisa menggunakan button. Teman-teman bisa menggunakan solid button seperti ini, ya. Ini misalnya daftar.
atau masuk. Bisa dipahamin ya. Nah, ini geser seperti ini. Nah, ini bisa menggunakan shift panah, bukan, kontrol panah. Kontrol apa shift ya? Sebentar. Oh, langsung panah aja. Ini misalnya seperti ini. Nah, ini ya, teman-teman sudah bisa membuat seperti ini. Nah, terus di bagian yang kedua, di sini ada bagian header. Header isinya adalah banner dan info. Nah, ini misalnya kan kalau seperti ini kan ada banner. Ini juga ya, terus ada tulisannya seperti ini ya. Ini teman-teman bisa mungkin butuh gambar. Nah, ini ya. Ini kita bisa kasih gambar. Bukan. Ini ya. Image. Ya, klik image. Dragging. Besarkan. Nah, misalnya seperti ini. Ini nanti dirapikan ya. Nah, terus biasanya di dalam picture ini nanti ada tag dan GTA. GTA itu BTA ya, button to action. Ketika diklik nanti menuju ke mana. Ya, misalnya kayak ini satu website yang saya buat. Nah, ini kan bagian headernya. Anggaplah seperti inilah. Dosen umum tentang kami dan lain sebagainya. Ya, terus di sini ada slider di sini. Nah, terus ini ada info dan GTA. BTA, button to action. Ya, caranya sama, nanti tinggal di ini aja. Ini pokoknya bagian wireframe ini asik teman-teman ya, karena kita gambar. Ini mungkin bagian apa ya, info, dapatkan misalnya, diskon hingga 70% di akhir tahun misalnya ya. Digunakan yang gede aja. Ini mau taruh di mana? Kita klik, misalnya taruh di sini. Terus nanti di sini biar kelihatan bagian gambarnya, atau tengah juga nggak apa-apa, tapi yang penting nanti pemilihan gradasinya ya. Tugas kita kan desain dulu seperti ini ya. Ini biar nggak ketutup. Terus ada button lagi. Nah, ini saya copy aja, paste, saya tarik ke sini. Nah, apa daftar sekarang? Nih ya, teman-teman sebenarnya hanya main rectangle, button, outline, link ya. Kalau tag input belum, karena kita baru di awal, baru masuk. Nah, seperti ini. Terus nanti di bawah tadi di dribble ada top, ada explore. Nah, ini kan menggunakan gambar ya. Ini menggunakan gambar. Terus nanti sampai ke footer. Ini terlalu tinggi. Kita ginikan aja. Sekian. Gini guys.
seperti ini misalnya ya. Bawah itu tadi ya tinggal nambahin aja. Ini bisa di copy. Bukan. Gambarnya aja ya. Pilih image. Hanya main misalnya seperti ini. Mudah bukan? Dan menyenangkan ya. Ini bisa di drag bareng. Saya keinggirkan seperti ini. Yang lain aja. Triple. Nah, nanti suka-suka teman-teman ya dalam mendesain ya. Ini tapi harus ada contohnya, kira-kira nanti di bagiannya apa gitu ya. Terus ini misalnya paling bawah ini saya pengen buat footer. Ini ya, terus saya kasih tag created by nama Anda misalnya. Seperti ini. Terus bagiannya nanti silahkan di explore. Kalau saya sudah membuat selesai, yang sudah saya selesaikan itu bagian ini. Nah, ini pun sama cara-caranya ya. Ini basicnya adalah di tadi. Nah, ini yang saya buat. Nah, bagian service ini ada subnya, ada visa, ada pasport. Caranya bagaimana? Kembali ke wireframe kita di bagian service. Nah, ini berarti service-nya kita delete ya. Kita gunakan yang ini kan ada checkbox, ada radio button, ada drop down. Kita gunakan yang drop down, taruh di sini. Nah, ini namanya services. Ya, servicesnya ngapain? Servicesnya nanti bisa nambah visa dan apa tadi? Paspor. Gini doang. Oh, enak toh? Ini kalau orang sesuai digeser-geser saja. Seperti ini. Ini ya. Nah, nanti untuk latihannya anggaplah ini kalau saya saya tampilkan semua di sini nanti panjang. Nih intinya yang sudah saya buat, sudah saya jadikan itu seperti ini. Kita tinggal copy paste tag, hanya main tag, frame dan picture ya. Tinggal kita nanti cari contohnya seperti apa. Nah, ini sampai ke halaman detail, halaman check out, sukses, sign in, semua sudah saya selesaikan sesuai dengan mind map yang sudah saya buat. Nah, untuk teman-teman latihan, ini enggak tugas, saya enggak ngasih tugas ya, latihan. Latihan, silahkan bikin account di whimsical.com ya. Terus yang kedua silahkan bikin satu tema perancangan web bebas. Temanya apa? Boleh sekolah, boleh ini dan lain sebagainya. Yang ketiga silahkan bikin flow-nya.
Mind mapnya sorry, silahkan bikin flownya tapi pakai mind map ya. Bikin flownya menggunakan mind map. Yang ketiga, yang keempat, silahkan bikin whimsical-nya. Kok whimsical? Wireframe, sorry. Wireframe-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.